Bapak-bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah menghadirkan kita di rumah kita lanjutkan pengajian tafsir bersama. Silakan Bapak yang memegang Al-Quran dibuka surah Al-An'am. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas surah Al-Ikhlas. Pagi ini kita akan mencoba untuk membahas surah Al-An'am. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada boleh seperti itu, boleh juga waqaf pada waqa'at. Ya. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah, surah yang kita baca ini dinamakan surah Al-An'am atau disebut pula surah Al-Masad. Surah Al-An'am, kenapa disebut surah Al-An'am? Karena menjelaskan tentang sifat neraka atau sifat api neraka yang Al-An'am. Apinya Al-An'am itu yang menyala-nyala. Ini juga berkaitan dengan gelar Abu Lahab. Ya, dia dinamakan Abu Lahab karena wajahnya menyala, wajahnya merah, ya menyala. Karena orang Hijaz itu pada umumnya kulitnya merah, ya, bukan putih dan merah. Kalau orang Yaman itu hitam, Yaman itu agak hitam. Kalau di Hijaz itu merah. Kalau orang Syam itu putih. Syam, Palestina itu putih. Tapi Abu Lahab ini spesial, dia sangat merah-merah, melebihi ya. Nah itu disebut surah Al-An'am. Kemudian disebut surat Al-Masad karena disebut
disebutkan pada akhir surah kata-kata min masad, al-masad, yaitu tali yang diikat atau tambang yang terbuat dari tali sabut atau tali pokok. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terjemah singkat dari surah Al-Lahab ini adalah tabbat yada abi lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, wa tabba, dan sungguh dia sendiri akan celaka. Ma'agna anhu maluhu, tidak akan berguna terhadapnya hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Saya sudah naron, dia pasti akan masuk ke neraka dan lahab yang menyala-nyala, neraka yang bergejolak, yang panas, yang wa'atuhu, begitu pula istrinya saya sudah akan masuk neraka juga. Makanya tadi kita wakaf pada wa'atuhu. Boleh wa'atuhu dan istrinya juga hammalatul hatab, seorang yang membawa kayu bakar. Fi jidha, pada lehernya hablum min masad, ada tambang min masad dari sabut, tambang dari berasal dari pohon, ya, tambang yang kuat untuk memikul kayu bakar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surah Al-Lahab ini asbab nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah jahriyah, mulai berdakwah secara jahar, secara terang-terangan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah itu dalam berdakwah kan ada yang namanya sir. Sir itu apa? Ya, sembunyi-sembunyi, rahasia. Makanya sholat itu ada yang sir, ya, ada yang rahasia. Seperti sholat zuhur, sholat asar. Kemudian ada yang jahar, sholat jahar itu sholat maghrib, isya, dan subuh. Itu menggambarkan dulu situasi Rasulullah ketika di awal dakwah. Itu ada dakwah jahriyah, ada dakwah sirriyah, pertama kali ada dakwah jahriyah. Sirriyah itu rahasia. Kenapa Rasulullah berdakwah dengan rahasia? Karena yang dibawa oleh Rasulullah adalah sesuatu yang berbeda dengan kondisi masyarakat ketika itu. Masyarakat Arab ketika itu menyembah berhala, menyembah patung-patung, sementara Rasul mengajak orang untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, seperti yang sudah kita bahas dalam surah Al-Ikhlas. Kesalahan berbeda. Kedua juga Rasulullah belum punya pengikut yang dianggap tokoh atau orang kuat yang bisa membacking dakwah beliau. Jadi masih sedikit berhasil beliau aja. Oleh karenanya perlu rahasia sebelum memiliki kekuatan. Baru setelah turun surah Fasdah dibantu baru wa'a'arud al musyrikin, itu dari surah An-Nahl, dari surah Al-Hijr, ya, yang memerintahkan Rasul untuk berdakwah secara terang-terangan. Juga turun surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, peringatkan saudara-saudaramu, kabilah-kabilahmu yang terdekat, peringatkan mereka. Kalau fasdah itu peraskan, ya, jaharkan, ungkapkan dengan jelas dakwah. Wa'alaikum al musyrikin, dan jangan pedulikan penentangan, penolakan orang-orang musyrik. Maka Rasulullah mengumpulkan kabilah-kabilah Quraisy. Beliau memanggil wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, wahai Bani Hashim, dan sebagainya, dikumpulkan oleh beliau di Bukit Safa, jadi Jabal Safa, yaitu bukit yang dekat dengan Baitullah, Ka'bah. Karena Ka'bah itu kan pusatnya, Masjidil Haram itu pusat orang-orang Mekah, ya.
Maka beliau menaiki Jabal Safa, kemudian menyeru orang-orang Quraisy, memanggil mereka semua. Lalu setelah mereka berkumpul, mereka bertanya ada apa. Rasul mengatakan, "Ar-ra'aitum, bagaimana pendapat kalian jika aku beritahu bahwa di balik bukit ini, di balik Jabal Qubais yang mengelilingi Mekah itu kan dikelilingi oleh gunung-gunung. Bagaimana pendapat kalian jika aku beritahu bahwa di balik gunung ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayai itu? Apakah kalian akan percaya?" Maka mereka langsung dengan spontan menjawab, "Oh, ya, kami percaya. Kami percaya." Maka Rasul mengatakan, "Inni nadhirun lakum baina yaday 'adzab syadid." Maka aku memperingatkan kepada kalian bahwa di hadapan kalian ada azab yang besar, ada siksa yang besar jika kalian terus mempersekutukan Allah, ya kalian terus menyembah Allah. Maka di balik penyembahan kalian kepada itu ada azab Allah yang besar, ada siksa Allah yang pedih. Tapi setelah diberitahu itu mereka tidak percaya. Abu Lahab ini langsung naik hitam, langsung marah dan mengambil kerah Nabi, baju Nabi, ya, Nabi di begini ya, ditekan dan katanya sampai dalam itu merasa sesak napasnya. Dia mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau ya Muhammad, tabban laka alihada jama'atan." Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Kami sudah capek-capek dari mana-mana, kirain ada apa? Ternyata hanya untuk ini. Jadi Abu Lahab itu yang mengatakan maksud celakalah. Maka turunlah surah Al-Lahab, ya, tabbat yada al-jilal, bahwa yang celaka itu, yang akan binasa itu bukan Abu Lahab. Celaka itu siapa? Abu Lahab. Kenapa yada? Tangan, ya, yada, tangannya disebutkan di sini karena tangannya yang melakukan kekerasan terhadap Rasulullah. Walaupun yang akan celaka semua badannya, ya, semua tubuhnya, bukan celaka, bukan tangannya aja yang akan masuk neraka, ya. Tapi maksudnya adalah semua anggota tubuh. Ini namanya majaz, ya, apa namanya? Zikrul juz wa iradatil kul. Jadi menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud seluruhnya. Seperti kita sholat, gimana doa kita? Inni wajjahtu wajhiyya, kita doa kita ya. Inni wajjahtu wajhiyya lillahi wa saya menghadapkan wajah saya kepadamu ya Allah. Yang kita hadapkan bukan wajah kita doang, tapi seluruh anggota tubuh kita, ya, badan kita juga menghadap kepada Allah. Bukan sholat bukan begini ya, kan? Sholat semuanya anggota tubuh. Itu menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud seluruh. Itu namanya majaz. Nah, Abu Lahab ini sendiri sebenarnya beliau itu adalah paman Rasulullah. Jadi orang dekat, saudara ayah Nabi, saudara Umar, orang dekat dengan Rasulullah, bukan orang jauh, bukan orang lain yang jauh, tapi paman sendiri, ya. Paman, mama, ya, orang dekat. Bahkan Abu Lahab ini dalam satu riwayat hadis disebutkan bahwa setiap hari Senin itu disiksanya diringankan, dapat dispensasi, keringan setiap hari. Kenapa? Karena dia orang yang pertama kali bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab ini orang yang pertama kali bergembira dengan berita lahirnya Rasulullah SAW. Karena ibu Nabi saudaranya, ya, ayah Nabi saudaranya. Ketika Aminah melahirkan seorang anak laki-laki, itu yang pertama kali bergembira adalah Abu Lahab.
kegembiraan beliau ditunjukkan dengan memerdekakan budak ya, yang memberitahu beliau. Di budak yang memberitahu bahwa Aminah sudah melahirkan seorang bayi laki-laki, itu budak tersebut langsung dibebaskan. Saking gembiranya, maka beliau setiap yaumul Isnin, hari kelahiran Rasulullah, beliau mendapatkan keringanan. Seringan-ringannya azab Abdullah itu adalah ketika menaruh kaki, ya, kemudian ininya apa? Ubun-ubunnya mendidih berbolak, ya, kepala. Itu azab neraka yang paling ringan. Nah, penyebutan nama Abu Lahab sendiri dalam Al-Quran seperti yang kita ketahui, bahwa setiap yang disebutkan dalam Al-Quran, setiap orang yang namanya disebutkan dalam Al-Quran itu adalah orang-orang populer, orang tokoh-tokoh terkenal, ya. Baik terkenal ketaatannya kepada Allah, terkenal kesolehannya, atau terkenal kedurhakaannya. Yang disebutkan, nama yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah nama-nama orang populer, nama-nama tokoh-tokoh baik terkenal kesolehannya seperti para nabi, ya, terkenal dengan ketaatannya kepada Allah, para nabi, atau juga orang-orang soleh seperti Luqmanul Hakim, beliau bukan nabi. Ada juga yang disebutkan dalam Al-Quran adalah tokoh-tokoh atau nama-nama yang sangat durhaka, seperti Fir'aun, seperti Haman, ya, seperti Qarun, dan di sini di zaman Nabi yang disebutkan siapa? Abu Lahab. Ini Abu Lahab saja yang disebutkan. Orang Quraisy yang sangat durhaka yang disebutkan namanya itu hanya Abu Lahab. Seperti hanya sahabat Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya siapa? Dan hanya siapa? Sahabat Nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran itu hanya Zaid bin Harithah, ya. Dalam surah Al-Ahzab yang disebutkan kalau maqad Zaid bin Harithah zawatna. Jadi hanya Zaid, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib juga. Yang disebutkan itu hanya Zaid bin Harithah. Kenapa Zaid bin Harithah namanya sampai disebut dalam Al-Quran? Karena beliau adalah anak angkat Nabi, seorang sahabat yang diangkat menjadi anak Nabi. Jadi Zaid bin Muhammad, yang terkenalnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Kemudian untuk memutus tradisi ini, tradisi namanya tradisi tabani, tradisi mengangkat anak di zaman jahiliyah. Itu diputus dalam Islam bahwa tidak boleh tabani, tidak boleh mengangkat anak. Tidak boleh seorang nasabnya dinisbatkan kepada bukan ayahnya, itu tidak boleh dalam Islam. Walaupun anak itu diasuh dari kecil sama kita, dirawat dari bayi ya sama kita, tidak boleh dinasabkan ayahnya kepada kita, bapaknya, kalau dia bukan anak kita. Tetap walaupun ya dia dari kecil bersama kita, dia anak orang lain. Dia ayahnya si fulan, disebutkan harus tahu. Kalau nggak tahu ayahnya, maka disebutkan maula. Jadi Islam itu sangat menjaga nasab keturunan, ya, agar tidak ada percampuran keturunan, agar anak-anak yang resmi, yang syar'i, yang resmi dengan anak yang ghair syar'i, yang tidak resmi ini terpisah, ya, agar tidak terjadi hubungan pergaulan bebas yang bukan mahram di rumah kita, agar tidak terjadi sengketa dalam warisan, ya, karena dia bukan anak kita. Itu namanya tabani. Nah, untuk menghapus budaya tradisi tabani ini sampai Allah ya menyebutkan kasus Zaid bin Harithah dengan tegas, sampai Rasulullah mau menikahi istri Zaid bin Harithah,
menikahi istri anak mantan istri dari anak, itu kan tidak boleh, haram. Kalau memang anak asal mantu itu boleh dinikahi. Tapi untuk menghapus tradisi tabani itu syariatkan ya, Nabi ditinggalkan menikahi putra istri dari mantan istri dari saya. Sebutkan kasus Rasulullah. Nah, jadi yang disebutkan nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran adalah nama-nama tokoh-tokoh tertentu. Nah, Abu Lahab sendiri itu sudah kita maklumi tadi bahwa dia adalah tokoh yang sangat anti dengan Rasulullah. Masya Allah, pertama lagi rezekinya langsung sembuh ya. Alhamdulillah. Jangan ngantuk, jangan ngantuk ya. Jadi figur Abu Lahab sendiri adalah orang yang sangat keras tentang dakwah Rasul. Orang yang berdiri di barisan depan menolak dakwah Rasul. Jadi sebagai aktor utama yang menghalangi Rasulullah dalam berdakwah itu Abu Lahab. Luar biasa ya. Jadi menghalangi dakwah Rasul sama dengan ya, berperang dengan Allah, mengumumkan perang dengan Allah. Sama dengan ya ngajak berkelahi dengan Allah. Sama dengan mau bermusuhan dengan Allah. Jadi memusuhi Rasulullah sama dengan memusuhi Allah. Oleh karenanya tidak akan tanggung ya hukuman yang diterima oleh Abu Lahab itu dalam surah ini adalah vonis ya, yang luar biasa. Tambat tiada Abi Lahab batal. Suatu vonis dari Allah bahwa Abu Lahab ini yang akan binasa, dialah yang akan binasa. Batal. Akibat dari perbuatan. Ini polis ya yang tidak bisa lagi diharapkan. Ya tidak ada orang-orang Quraisy yang diponis neraka seperti beliau. Tidak ada. Kalau yang lainnya masih diharapkan keislamannya. Seperti siapa? Seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu sama dengan Abu Lahab di awal, tapi kemudian beliau masuk Islam ketika bertemu. Begitu juga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu yang menyerang habis-habisan umat Islam ketika perang apa? Perang Uhud sampai Hamzah terbunuh. Itu Khalid bin Walid. Bahkan Wahsy, seorang budak hitam yang membunuh Hamzah, ya, menumbang Hamzah, itu pun belakangan masuk Islam. Ya. Walaupun Nabi ogah melihat badannya. Karena dia bukan hanya membunuh tapi juga memutilasi. Dia Hamzah dibunuh, ditumbang, kemudian ininya dia apa? Dibelek, dirobek. Kemudian jantungnya dimakan sama Indun. Indun bin Utbah yang makan jantung Hamzah pun masuk Islam. Masuk Islam. Ya, mendapat hidayah masuk Islam. Hanya itu saja Abu Lahab ya. Walaupun ada sebagian yang lain ya. Tapi Abu Lahab ini orang yang sudah diponis oleh Allah tidak akan masuk surga. Dia akan binasa. Bahkan tiada akibat akibat. Ma'amna humaluhu wa makasab. Tidak akan berguna hartanya wa makasab dan apa yang dia usahakan untuk memblokir dakwah, untuk menentang Rasul. Jadi beliau bukan hanya menentang secara fisik, ya bukan hanya menolak Rasul secara fisik saja, tapi juga beliau mengerahkan semua harta bendanya, apa yang dia miliki untuk menentang Rasul, membayar orang, ya, untuk mengganggu Rasulullah, untuk menyakiti, ya menyuruh preman dan sebagainya. Itu mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya, mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Itu mahal, kata Allah, tidak akan berguna sama sekali harta.
wa ma kasab, apa yang dia usahakan. Jadi orang-orang kafir juga bukan hanya Abu Lahab, ini Abu Lahab hanya contoh. Orang-orang kafir ketika mereka mau menghabisi umat Islam, ketika mereka mau memadamkan dakwah Islam, mereka itu mengeluarkan jumlah, mengeluarkan duit yang banyak. Dalam surah Al-Anfal itu dijelaskan, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu mengeluarkan harta benda mereka, menginfakkan duit mereka liyasuddu an sabilillah untuk menghalangi sabilillah, menghalangi jalan Allah, menghalangi bersinarnya Islam. Jadi jangan dikira orang-orang kafir itu diam saja. Mereka itu mengerahkan apa yang mereka miliki. Seperti dalam Pilpres sebentar lagi ini, mereka mengeluarkan dana yang besar untuk menyokong yang mereka pilih, menginfakkan duit yang banyak, memobilisasi dana dari umat mereka untuk memenangkan calon pilihan. Ketika pilihan legislatif juga begitu. Di Depok itu ada anggota legislatif yang jadi, namanya Margaret. Itu tangga-tangganya nggak ada yang kenal, nggak ada yang kenal tangga-tangganya, tapi dia jadi anggota Dewan. Kenapa? Karena disokong oleh gereja, disokong semua agar memiliki dan menginfakkan duit banyak, mengeluarkan dana yang banyak, yang tidak sedikit. Ini wabah masa. Sangat disayangkan kalau kita yang Muslim ini nggak mau berinfak, nggak mau mengeluarkan uang untuk sendiri. Duit hanya kita pakai untuk sendiri saja, keluarga kita sendiri saja, nggak mau disisihkan. Ini sangat disayangkan. Jadi orang-orang kafir saja bersungguh-sungguh. Mereka itu bekerja 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Mereka juga bekerja keras agar Islam ini redup, agar umat Islam meninggalkan agamanya. Seperti di sini contohnya Abu Lahab, dia mengerahkan segala apa yang dia miliki untuk menghalangi dakwah. Kata Allah, itu maaf, itu tidak akan mampu menghalangi dakwah, tidak akan bisa menutupi atau memadamkan cahaya. Maafnya juga tidak akan tidak akan memberikan manfaat sama sekali buat dia. Tidak akan bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Harta benda yang banyak juga tidak akan bisa membebaskan dia dari azab Allah, dari siksa Allah. Orang-orang yang divonis bersalah itu hartanya nggak akan bisa menyelamatkan dia, nggak akan bisa menembus dia. Malaikat nggak bisa disuap, nggak bisa disuap. Jangan mencabut nyawanya, jangan masukkan anda ke neraka tuh, sawahan banyak. Duit anak saldo tuh di bank, miliaran, triliunan, ambil deh. Jangan siksa saya. Rumah anak kembali. Harta benda tidak akan dimanfaatkan. Seperti orang yang divonis bersalah oleh KPK itu di penjara itu, duitnya yang dia maaf, nggak bisa memberikan manfaat, sudah. Dia sama dengan narapidana yang lain. Saya selana dan ini yang mengerikan. Saya selana, dia pasti nanti, bukan sekarang. Saya selana nanti ketika dia sudah mati, ketika dia akhirat nanti, ya selana dan dia akan masuk neraka yang menyala, yang bergejolak, yang apinya bergejolak, yang sangat panas. Saya selana dan divonis neraka. Mungkin ada pertanyaan, apakah setelah divonis neraka ini Abu Lahab itu menjadi apa? Berputus asa, menjadi merenung, menjadi apa? Sedih. Waduh, saya akan masuk neraka. Akhirnya dia apa? Dia nggak apa? Dia nggak keluar rumah. Berbeda wajahnya jadi
punya sangat jadi apa? Jadi dia apakah ada riwayat seperti itu? Ya. Tidak ada ya, tidak ada riwayat seperti itu. Setelah surah ini tidak ada riwayat mengatakan Abu Lahab ini jadi pendiam. Jadi pendiam gitu. Dia menjadi karena divonis masuk neraka. Tidak ada riwayat yang menunjukkan seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak percaya. Dia nggak percaya dengan Al-Quran, nggak percaya dengan wahyu, nggak percaya dengan surah ini, nggak percaya. Kalau orang nggak percaya ya nggak ada artinya bagi dia. Vonis neraka ini nggak ada artinya. Kalau kita kan dibilang neraka loh gitu ya. Jadi kalau orang beriman kan langsung apa? Introspeksi diri ya, langsung introspeksi diri, langsung menyadari apa benar, apa yang salah, langsung introspeksi diri kalau orang beriman. Kalau tidak beriman itu dikasih tahu kayak apa juga dia akan menghentikan perbuatannya. Saya sudah narat. Kemudian pada ayat berikutnya, wa mra'atuhu, istrinya pun sama akan senasib dengan dia. Tidak sebutkan istrinya siapa, ya semuanya istri Abu Lahab, wa mra'atuhu, yang ikut berperang, yang ikut nimbrung, ikut bersama beliau menghalangi dakwah Rasulullah. Wa mra'atuhu, istrinya pun sama dengan dia. Dia bukan hanya di dunia menemaninya, tapi dia di neraka pun bersama-sama. Suami istri ya, sepasang masuk neraka. Ini disebutkan istri beliau. Ini menunjukkan peran istri dalam mempengaruhi suami. Ya. Jadi istri juga berperan besar dalam mempengaruhi sikap suami. Ya. Dalam bertindak itu dipengaruhi juga oleh istri. Bisa jadi orang korupsi itu karena istrinya ya menuntut macam-macam misalnya, antara kemampuan dia hanya terbatas. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya seorang nggak ke masjid, udah mah jangan ke masjid, sini aja gitu ya, anak ada topin, kita berangkat ke masjid ya, udah azan berangkat ke rumahnya masjid. Atau berangkat sholat subuh, itu bisa jadi wa'mu'atuhu karena siapa? Karena bini jangan dipegang, jangan pakai sudah. Wa'mu'atuhu bisa jadi istri itu ikut ya menyesatkan suami, menyesatkan orang yang berperan. Oleh karenanya ketika memilih istri, calon istri itu Rasulullah sangat mengajarkan pasti pilihlah istri yang memiliki agama. Jangan menganggap mudah itu, jangan menganggap mudah. Dia belum berjilbab, nanti kalau saya nikahin dia akan saya suruh pakai jilbab, akan saya suruh berbusana muslimah. Jangan dikira mudah ya, jangan dikira mudah, jangan menganggap enteng. Makanya falsafah bizatil orang yang ingin rumah tangganya Islami, ingin keluarganya taat kepada Allah, pilih istri yang juga taat kepada Allah. Pilih calon istri yang taat, yang soleh, dan dia cinta dengan agama. Harus berjadi. Wa'mu'atuhu, jadi istrinya pun akan sama dengan dia. Di sini sebutkan peran istri beliau, Hammalatul Hatab. Istri beliau itu untuk menghalangi dakwah Rasulullah sampai dia itu ikut membawa kayu bakar yang diikatkan di pundaknya sampai ikut bawa kayu. Maksudnya untuk apa kayu bakar itu? Kayu bakar untuk ditaruh di depan jalan yang dilewati oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi Rasulullah kan memusatkan dakwahnya di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Al-Arqam bin Al-Arqam, di rumah Al-Arqam. Di situ madrasah pertama, pesantren pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Lembaga pendidikan Islam pertama yang dibangun Rasulullah adalah rumah Al-Arqam. Di sana beliau memberikan tauhid, memberikan pengajaran agama kepada para sahabat-sahabat. Nah, jalan yang dilalui
oleh para sahabat Nabi itu sama istri Abu Lahab ya dipenuhi dengan kayu. Nggak bisa lewat kayunya dibakar kayunya, dibakar gitu ya, nggak bisa lewat teman. Saking banyak, saking bencinya dengan sahabat-sahabat Rasul, nggak bisa lewat. Hamalat al-haq sampai begitu ya, hamalat al-haq. Ini hanya ilustrasi. Ada yang mengatakan ini hanya ilustrasi saja, bukan seperti itu, tapi bahwa dia itu pergi kemana-mana dari kayu itu sama dengan dia pergi kemana-mana menyebar fitnah, menyebar keburukan Rasulullah. Kita tahu Muhammad itu begini-begini. Nabi Muhammad kan diberi gelar macam-macam sebagai apa ya? Nabi Muhammad diberi gelar sebagai dukun, sebagai apa? Orang gila, macam-macam. Nah, ini istri beliau yang ngomong kemana-mana, menyebar fitnah. Hamalan al-hatab fi jidihha hablum min masad. Ini menggambarkan kesungguhan istrinya juga sama dengan keseriusan Abu Lahab dalam menolak dakwah Rasulullah SAW. Nah, ini adalah akibat dari orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah. Oleh karenanya sebagai orang-orang yang beriman tentu kita jangan seperti Abu Lahab. Kita harus cinta dengan kebenaran, kita harus cinta dengan dakwah Islam. Jangan sampai kita menghalangi orang yang berdakwah. Jangan sampai kita menghalangi orang yang mengajak orang kepada kebaikan. Jangan sampai kita menghalangi orang yang bertabligh, yang mengajak kepada menyampaikan Islam. Kita menjadi penghalang. Kita pengajian, ya. Kita sebagai RT, RW. Siapa tuh? Ustaznya, Ustaz Badruddin. Kau boleh ya? Ya alirannya lain. Kita menghalangi ya, tidak boleh begitu. Biarkan orang-orang menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah Islam, jangan menjadi penghalang. Ya, pengajian tidak boleh, kalau dangdutan boleh. Dangdutan silakan untuk menghibur warga kami. Ya. Jadi jangan menjadi penghalang. Jadi kita harus orang yang berdiri di garda terdepan untuk ya menjadi penyeru-penyeru di jalan Allah. Setiap kita ini dai, setiap kita ini berdakwah, setiap orang muslim itu berdakwah. Ya. Jadi berdakwah itu bukan tugas ustaz, bukan tugas muallim, bukan tugas para kiai, bukan tugas para penceramah, bukan tugas para makhatibah, bukan. Berdakwah itu tugas semua orang Islam. Tugas kita semua. Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dari Quran satu ayat, sampaikan. Jadi sebagai orang muslim, kita ini sebagai pewaris-pewaris Nabi. Bagi dai-dai Allah, tentu sesuai dengan kemampuan. Ajak orang di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita sholat, mari kita ngaji. Ayo kita berjamaah. Mari Pak, jamaah, mari ngaji. Ajak orang, ajak istri kita, ajak anak kita ke jalan Allah. Jangan menyerahkan agama kita kepada ustaz saja, kepada guru saja. Kita juga harus berperan, harus punya saham dalam dakwah sesuai dengan kemampuan. Ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita kaji ada manfaatnya. Kalau kita pahami surah ini, mudah-mudahan kita tidak seperti Abu Lahab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berdiri di belakang dakwah, yang ikut berpartisipasi dalam menyebarkan Islam. Mudah-mudahan agama kita di negeri ini, di daerah ini senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menghalangi dakwah Islam mudah-mudahan diberikan taufik hidayah oleh Allah agar mereka yang tidak menghalangi dakwah Islam. Barakallahu fikum. Silakan barangkali ada yang ditanyakan atau jelas. Menarik kajiannya, mungkin dari bapak-bapak maupun ibu-ibu ada yang
bertanya kita buka sesi tanya jawab bersama Ustaz Pak Badudin. Silakan Bapak mau menunggu. Alhamdulillah konsumsi ataupun itu dari jemaah kita Bapak Ali Amran berlian 1 ya. Jadi alhamdulillah jazakallahu khair kepada Pak Ali yang telah menyediakan konsumsi di kajian subuh ini. Nah, setiap kita memang sibuk ya, sibuk dengan urusan dunia kita. Urusan dunia kita tidak pernah berhenti selama kita masih hidup. Terus ya. Nah, kita berusaha agar dunia yang kita cari, dunia yang kita kejar itu menunjang membantu kita dalam berdakwah. Berkontribusi dalam dakwah ya tidak melulu harus berupa kita mengajak, tetap bisa ya, bisa mengajak orang, tidak perlu berceramah, berpidato. Berdakwah tidak perlu harus seperti itu. Ya, berdakwah bisa dengan mengimpangkan duit kita kerja, tapi kita yang membiayai dakwah. Kita sebagai Utsman bin Affannya, ya, sebagian dari hasil yang kita peroleh dalam bekerja itu kita sumbangkan untuk lembaga dakwah. Ya. Itu bagian dari kita yang menyokong, kita yang membiayai. Jihad itu tidak ada, berperang itu tidak ada kalau tidak ada yang membiayai. Rasulullah SAW ketika didatangi oleh sejumlah orang yang ingin berjihad, ingin ikut perang di dalam surah At-Taubah ya, itu kamu punya apa? Punya kuda? Enggak. Punya onta? Enggak. Udah nggak usah ikut jihad, udah pulang. Ya, nggak punya kendaraan. Ini ketika perang Tabuk ya, nggak punya apa-apa. Punya duit buat beli nasi padang? Enggak. Atau punya apa-apa? Udah pulang. Sampai orang-orang itu menangis karena nggak punya apa-apa. Itu dalam surah akhir juz 9 ayat 10 ya. Mereka menangis nggak punya apa. Dakwah itu perlu biaya. Harus ada biaya. Udah, kamu berjihad ya Allah, ini gulanya dari saya. Ya, ini biayanya dari saya. Kalau sekarang kan bukan kuda, sekarang kan motor gitu. Itu kuda aja dulu ya, motor, mobil. Ya. Ini dari saya karena saya kalau maju jadi anggota dewan, ini nggak ada yang pilih saya. Jadi kalau kamu yang maju, ada yang pilih, ini saya biayai, saya mendanai. Jadi berdakwah tidak perlu harus ya seperti ini ya, mengajak pengajian, mengajak orang lisan, tapi berdakwah harus memberikan contoh juga. Ya. Kemudian juga memberikan pesan-pesan kecil ya, atau melalui media. Ya. Itu dakwah yang tidak. Dakwah itu sangat luas ya. Kita bisa berperan ya, tidak melulu harus dakwah bilisan, tapi juga dengan harta, memberikan contoh, memberikan tausiah melalui media online dan sebagainya. Saya kira ya, jadi tidak perlu riset. Padahal yang lain masih ditantang Abdul Razak biasanya saya ngambilnya soal keberpihakan bukan. Jadi paman Rasulullah itu ada yang melihat beliau, ada yang
tengah-tengah, ada yang menengah. Dan dalam kehidupan kita juga bukan hanya dengan keluarga, dengan masyarakat, bahkan masyarakat Muslim sendiri. Tinggal kita mana yang berpihak, itu macam-macam. Bahkan pilpres kita nanti kedua kandidat ada yang sama-sama saya kira. Nah ini gimana kita menyikapinya? Karena pilih soal di dalam tadi keislaman juga kita kadang-kadang nggak ngerti mana yang betul-betul hak. Pilpres juga biasanya begitu. Terima kasih Pak. Ya betul apa yang Bapak sampaikan. Keluarga Nabi itu terpecah ya, ketika Nabi berdakwah. Ada yang menyokong beliau, ada yang menolak mentah-mentah, ada yang tengah-tengah. Kalau yang menyokong beliau itu seperti Abbas, seperti Abdul Muttalib, seperti Hamzah, ya itu paman Nabi. Hamzah, Abbas itu adalah keluarga Nabi yang mendukung Nabi. Kalau yang menolak seperti Abdullah. Kalau yang di tengah-tengah itu Abu Thalib. Abu Thalib itu di tengah-tengah. Dia tidak Islam, dia tidak mendukung apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha Islam. Nah dalam hal ini itu dalam hal disebutkan istafti qalba. Jadi mintalah fatwa kepada hati. Mintalah fatwa kepada hati. Kata hati kita. Ini hati kita akan berkata yang benar. Kebenaran itu akan difatwakan oleh hati kita. Istafti qalba. Jika kita bingung harus memilih. Ya. Kalau kita di sana ya mana pilihan kita yang benar. Istafti qalba. Atau kita minta referensi orang-orang yang kita sikok, orang-orang yang kita percayai, dia itu benar dalam beragamanya, benar dalam berislamnya, kita minta fatwa. Saya harus memilih siapa, saya harus pihak kemana, itu kita mintai fatwa yang dia pendapat, jadi kita sikok, kita mengikuti. Dan yang mengikuti Hamzah, yang mengikuti Abbas itu lebih banyak daripada yang mengikuti Abu Lahab. Abu Lahab itu punah generasinya, ya habisnya. Dengan Futuh Mekah tidak ada lagi anak buah Abu Lahab. Tapi anak buah Abbas, anak buah Hamzah dan penutup Hamzah juga. Jadi agama itu sudah jelas ya. Al-halal bayyin, al-bayyin, bainahuma mushtabihat. Jadi sudah jelas. Yang mana yang benar, mana yang salah. Al-haq, al-batil itu sudah jelas. Tapi ketika sama, ketika lama-lama, ketika kita nggak tahu, ini minta fatwa, minta pendapat atau mengikuti pendapat orang-orang yang kita sikok, orang-orang yang kita percaya bahwa dia adalah orang baik, orang soleh, orang yang menjalankan agama, dan kita ikuti. Jangan kita pesan enggak, enggak. Ada di neraka itu nanti di akhirat nggak ada ya, nggak ada neraka. Tidak ada surga, tidak ada tempat antara neraka surga itu tidak ada. Mu'tazilah, yang tahu Mu'tazilah, tidak ada. Jadi ketika orang kembali kepada Allah itu apakah masuk neraka atau masuk surga? Hanya dua pilihan saja. Silakan mau pilih yang ini. Allah alam, mudah-mudahan kita diberikan pilihan yang terbaik ya. Mudah-mudahan ketika kita memilih presiden kita berpahala, kita tidak salah. Kalaupun kita salah itu istilah dari kita. Mudah-mudahan tidak mendapatkan dosa dari Allah. Makanya sholat istighfar dulu kalau perlu. Ya. Para sahabat Nabi itu hatta syaksaha na'lihi, sampai ketika memilih sendal saja ke pasar memilih sendal, sholat istighfar dulu. Ya. Sholat istighfar 2 rakaat agar tidak salah pilih. Ya. Sendalnya yang satu merah, yang satu kuning gitu. Salah pilih. Atau kanan semua. Ini bagus deh. Sampai di rumah kanan semua. Atau ukurannya nggak cocok, ya. Paling nggak dapat pahala dari sholat lah gitu ya. Kalau sholat itu memilih sendal, apalagi memilih presiden, jadi minta petunjuk pada Allah, minta pilihan. Jadi paling nggak niat ibadah pada Allah ya. Allah alam. Ya, salah jawab. Tentang ini, salah bicara sebenarnya ada beberapa kontroversi tentang Abu Thalib. Ya. Kalau sebagian orang
jenis bukan makan jantung itu kok bisa dikatakan muslim gitu caranya. Iya, dalam Al-Quran itu surah Al-Qasas itu sangat jelas ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu surah 56 ayat 56 surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 56. Itu ayat ini ditujukan kepada Allah bahwa ketika sakaratul maut, ini berdasarkan hadis-hadis dari Sunni ya, kalangan Sunni ini meriwayatkan bahwa hadis ini atau ayat ini berkaitan dengan Abu Thalib yang wafat tidak dalam keadaan Islam. Jadi engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Kepada orang yang kau cintai kau tidak bisa memberi hidayah. Yang memberi hidayah itu hanya Allah. Jadi yang berhak memberi hidayah, berhak memberikan petunjuk itu hanya Allah. Muhammad sendiri manusia tidak bisa. Jadi walaupun Abu Thalib itu orang yang sangat dicintai Rasulullah, tetap ya beliau tidak bisa beriman. Dalam riwayat orang-orang Sunni itu ada hadis, ya ammi wahai pamanku, kalimatun uhajju biha rabbi, satu kalimat saja kau bilang ketika sakaratul maut, satu kalimat saja agar aku punya alasan agar kau tidak diazab. Apa itu satu kalimat itu? La ilaha illallah. Satu kalimat saja. Ketika sakaratul maut, dia enggak mau. Apa? Diam aja. Enggak mau bilang la ilaha illallah. Akhirnya wafat anak ini, orang-orang abad ini menjadi musyrik. Jadi ini ketegasan dari Allah bahwa hidayah itu hanya Allah. Tetapi orang yang sangat menentang dakwah Islam, sangat kafir, kemudian dapat hidayah dari Allah, itu hak Allah. Ya, seperti Muawiyah, seperti siapa? Sufyan. Kemudian juga seperti Khalid bin Walid dan lain-lain sebagainya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu semua mantan-mantan kafir. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, itu tidak ada yang menghalangi. Jadi masalah hidayah adalah hak Allah. Oleh karena sebagai orang tua kita harus berusaha untuk mendidik anak-anak kita, bukan contoh yang baik pada anak-anak kita. Karena tidak semua anak-anak kita akan seperti kita. Ya. Jangan karena kita soleh, kita rajin ke masjid, lalu anak kita jadi otomatis rajin ke masjid, rajin soleh, rajin ibadah, rajin baca Quran. Enggak. Ini masalah hidayah. Siapa yang anaknya kafir itu? Anak Nabi yang anaknya kafir siapa? Kan'an. Itu anak Nabi. Nabi Nuh, anaknya Kan'an itu kafir. Ini anak Nabi. Apalagi anak kita namanya. Oleh karena itu usaha sebagai orang tua kita memberikan pendidikan yang baik. Agar anak kita dapat hidayah. Makanya terus kita berdoa ihdinas siratal mustaqim dalam setiap sholat agar kita terus mendapatkan itu. Jadi itu memang kasus yang dipolitisasi oleh orang Syiah yang untuk mendistribusikan orang-orang Sunni. Pertentangan antara Syiah dan Sunni itu pertentangan yang abadi. Ya. Allahu a'lam. Baik, mungkin dicukupkan pertemuan kali ini dan seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa insya Allah setiap kajian yang di Masjid Al-Ihsan akan kita dokumentasikan dan kita akan publish di website-nya, yaitu www.masjid-al-ihsan.org. Nanti Bapak maupun Ibu yang mungkin berhalangan hadir pada hari ini ataupun di kajian-kajian sebelumnya bisa melihat di website tersebut. Oke Ustaz, kita ditutup dengan doanya Ustaz. Ya, kita lanjutkan doa, maka kita